selamat datang di channel 1 Senenan, tempat belajar menuju pintar. Untuk video ini saya akan berbagi soal latihan kelas 2 tema 8 subtema 1 dan 2. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini jika bermanfaat. Oke, langsung saja kita ke soal latihan tema 8 kelas 2 subtema 1 dan 2. Kita masuk ke materi PPKN KD 3.2. Nomor 1. Terhadap teman yang berbeda agama dan suku, kita tidak boleh A. Membeda-bedakan, B. Bekerja sama, C. Bermain bersama. Jawabannya adalah A. Membeda-bedakan. Nomor 2. Jika kita patuh aturan di rumah, maka orang tua akan kita. A. Benci, B. Marah, C. Sayang. Jawabannya adalah C. Sayang. Jika kita mematuhi peraturan di rumah, orang tua akan sayang terhadap kita. Lanjut, kita ke nomor 3. Manfaat mengatur kegiatan sesuai jadwal dapat dilaksanakan dengan A. Tidak jelas, B. Tepat waktu, C. Waktu lama. Jawabannya adalah B. Tepat waktu. Nomor 4. Peraturan di rumah harus kita A. Abaikan, B. Biarkan, C. Patuhi. Jawabannya peraturan di rumah harus dipatuhi. Nomor 5. Melaksanakan aturan di rumah perlu dikerjakan dengan A. Hati-hati, B. Ceroboh, C. Cepat. Jawabannya adalah A. Hati-hati. Nomor 6. Tim sepak bola kami berbeda agama. Walaupun berbeda, kami harus untuk meraih kemenangan. A. Membedakan agama, B. Sendiri, C. Kerjasama. Jawabannya adalah C. Kerjasama. Untuk meraih kemenangan kita harus kerjasama. Sekarang kita masuk ke materi PPKN KD 3.3. Nomor 1. Sikap gotong royong menunjukkan rasa A. Persatuan, B. Permusuhan, C. Perjuangan. Jawabannya adalah A. Persatuan. Nomor 2. Perbedaan yang terdapat di antara kita tidak boleh menjadikan alasan untuk A. Bersatu, B. Peduli sesama, C. Bermusuhan. Jawabannya adalah C. Bermusuhan. Nomor 3. Peraturan lalu lintas ditaati agar tercipta A. Keindahan dan kerapian, B. Keramaian dan kebahagiaan, C. Ketertiban dan keselamatan. Jawabannya adalah C. Ketertiban dan keselamatan. Nomor 4. Yang harus kita junjung tinggi antar umat beragama adalah A. Egois, B. Toleransi, C. Individualisme. Jawabannya adalah B. Toleransi.
Egois dan individualisme itu hampir sama karena sama-sama mementingkan diri sendiri. Lanjut kita ke nomor 5. Terhadap teman yang berbeda agama, kita tidak boleh A. Memaksakan kehendak, B. Menyayangi, C. Menghormati. Jawabannya adalah A. Memaksakan kehendak. Nomor 6. Salah satu cara beribadah adalah dengan A. Bermain, B. Bermalas-malasan, C. Berdoa. Jawabannya adalah C. Berdoa. Sekarang kita masuk ke materi Bahasa Indonesia KD 3.2. Nomor 1. Yang merupakan aturan saat makan adalah A. Makan dengan berbicara, B. Makan dengan berdiri, C. Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Jawabannya adalah C. Aturan makan itu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Nomor 2. Huruf besar disebut juga dengan huruf A. Kapital, B. Alenia, C. Latin. Jawabannya adalah A. Kapital. Huruf besar itu disebut juga dengan huruf kapital. Nomor 3. Huruf awal kata ganti Tuhan ditulis dengan huruf A. Kecil, B. Kapital, C. Miring. Jawabannya adalah B. Kapital atau huruf besar. Nomor 4. Penulisan berikut yang benar adalah A. Tuhan yang Maha Esa, B. Tuhan yang Maha Esa, C. Tuhan yang Maha Esa. Penulisan yang benar adalah terdapat di huruf C. Sekarang kita lanjut ke nomor 5. Setiap akhir kalimat tanya selalu diberikan tanda A. Tanda seru, seperti itu ya. B. Persen, C. Tanda tanya. Jelas ya, ini jawabannya C. Tanda tanya. Nomor 6. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan A. Tempat, B. Waktu, C. Orang. Jawabannya adalah C. Orang. Sekarang kita ke materi Bahasa Indonesia KD 3.5. Nomor 1. Merawat dan menjaga benda-benda di rumah kewajiban A. Setiap anggota keluarga, B. Orang tua, C. Pembantu. Jawabannya adalah A. Setiap anggota keluarga. Jangan suka istilahnya membebani orang tua ya dan pembantu untuk menjaga benda di rumah. Kalian sendiri juga harus bisa menjaganya sendiri. Nomor 2. Rumah bunga bocor dan lantai menjadi licin, maka
bunga membersihkannya dengan titik-titik. A. Sapu. B. Kain pel. C. Kemoceng. Jawabannya adalah B. Kain pel. Nomor 3. Saat kita melakukan kesalahan kepada teman, yang harus dilakukan adalah titik-titik. A. Diam saja. B. Marah-marah. C. Minta maaf. Jawabannya adalah C. Minta maaf. Kalau kita melakukan kesalahan harus minta maaf. Nomor 4. Agar kita selamat melakukan sesuatu, maka kita harus bersikap titik-titik. A. Santai. B. Hati-hati. C. Ceroboh. Jawabannya adalah B. Hati-hati. Nomor 5. Hati-hati dalam melaksanakan pekerjaan termasuk aturan titik-titik. A. Tata tertib. B. Kebersihan. C. Keselamatan. Jawabannya adalah C. Keselamatan. Nomor 6. Tanda titik diletakkan di titik-titik kalimat. A. Awal. B. Tengah. C. Akhir. Jawabannya adalah di akhir kalimat. Sekarang kita masuk ke materi matematika KD 3.5. Nomor 1. Perhatikan gambar itu dulu. Jam berapa? Dah? Jam di samping menunjukkan pukul titik-titik sore hari. A. 5. B. 12. C. 17. Jawabannya adalah C. 17. Karena kalau sudah melewati jam 12 siang ini menuju jam 1 dinamakan pukul 13, jam 2 14, jam 3 15, jam 4 16, jam 5 17, dan seterusnya. Dah ya. Nomor 2. Joni dan temannya bermain pada pukul 8. Mereka bermain selama 60 menit. Pukul berapa mereka selesai bermain? A. 8. B. 9. C. 10. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Berarti 8 ditambah dengan 1 jam jadinya pukul 9. Kita ke nomor 3. Jarum pendek pada jam menunjukkan ukuran titik-titik. A. Menit. B. Detik. C. Jam. Jawabannya adalah jam. Kalau menit itu di jarum yang panjang. Kalau detik itu jarum yang biasanya berwarna merah yang selalu terus berjalan. Lanjut kita ke nomor 4. Perhatikan gambar dulu. Sudah? Waktu yang ditunjukkan jam di samping adalah pukul 9. Waktu tersebut dapat ditulis titik-titik. A. 0009. B. 09.00. C. 90.00.
Nah, jawabannya adalah B, 09.00. Nomor 5. Karin melihat jam dinding di kamarnya. Jarum jam pendek menunjuk ke angka 8 dan jarum panjang menunjuk ke angka 12. Berarti saat itu adalah pukul titik-titik. A. 12, B. 20, C. 8. Jawabannya adalah 8 karena jarum pendek menunjuk di angka 8 dan jarum panjang menunjuk di angka 12. Nomor 6. Saat malam hari, jarum panjang di angka 12 dan jarum pendek di angka 9. Maka jam menunjukkan pukul titik-titik. A. 09.00, B. 12.00, C. 21.00. Jawabannya adalah C. 21.00. Kenapa tidak pukul 9? Karena ini yang ditanyakan tentang malam hari. Kalau sudah melewati angka 12 waktu siang hari, menghitungnya mulai 13, 14, 15 dan seterusnya sampai ke angka 24. Nanti diulang ke angka 1 lagi. Ya. Lanjut, kita ke SBDP KD 3.2. Nomor 1. Pola irama lagu anak-anak adalah titik-titik. A. Sederhana, B. Cepat, C. Lambat. Jawabannya adalah A. Sederhana. Nomor 2. Lagu Terima Kasih Ya Tuhan diciptakan oleh titik-titik. A. W.R. Supratman, B. A.T. Mahmud, C. Ibu Sud. Jawabannya adalah B. A.T. Mahmud. Nomor 3. Apakah yang dimaksud dengan birama? A. Tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan, B. Tanda untuk menunjukkan jumlah bunyi, C. Tanda untuk menunjukkan jumlah irama. Jawabannya adalah A. Tanda untuk menunjukkan jumlah ketukan. Nomor 4. Tanda seperti itu lebih dari berarti tekanan nada dari titik-titik. A. Kuat, B. Sedang, C. Lemah. Jelas ya, lebih dari itu harusnya kuat. Nomor 5. Lagu Lonceng Ayah berbirama titik-titik. A. 1/4, B. 2/4, C. 3/4. Jawabannya adalah B. 2/4. Nomor 6. Pada lagu berbirama 2/4, tekanan kuat terdapat pada ketukan ke titik-titik. A. 1, B. 2, C. 3. Jawabannya adalah A. 1.
Sekarang kita ke materi SBDB KD 3.4. Nomor 1. Motif yang terbentuk karena gerakan penari disebut titik-titik. A. Pola tari. B. Gerak tari. C. Pola lantai. Jawabannya adalah C. Pola lantai. Kalau pola tari itu adalah garis atau pola yang dilalui penari pada saat melakukan gerak tari. Kalau gerak tari adalah gerak tubuh secara berirama yang dilakukan di tempat dan waktu tertentu yang menjadikan unsur utama dalam tari. Sekarang kita ke nomor 2. Perhatikan gambar ini. Pola lantai di samping adalah berbentuk titik-titik. A. Huruf V. B. Lingkaran. C. Huruf L. Jawabannya adalah A. Huruf V. Itu sudah jelas ya gambarnya. Sekarang kita ke nomor 3. Penari membentuk gerakan berupa garis tegak lurus, maka akan membentuk pola lantai titik-titik. A. Vertikal. B. Lingkaran. C. Diagonal. Jawabannya adalah A. Vertikal. Vertikal itu garis tegak lurus seperti ini. Kalau horizontal garis mendatar. Lingkaran garis bulat. Diagonal adalah garis miring yang bertemu sudut. Biasanya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan garis diagonal ini. Miring, garis miring. Sekarang kita ke nomor 4. Pola lantai yang terbentuk berguna untuk titik-titik. A. Menambah keindahan tari. B. Mengurangi kelelahan. C. Menghemat tenaga. Jawabannya adalah A. Menambah keindahan tari. Kita lanjut ke nomor 5. Gerakan penari membentuk sebuah bulatan akan membentuk pola lantai titik-titik. A. Horizontal. B. Vertikal. C. Lingkaran. Jelas ya? Jawabannya adalah C. Lingkaran. Kalau vertikal garis tegak, kalau horizontal garis mendatar. Nomor 6. Tari tunggal merupakan tari yang dibawakan oleh titik-titik. A. Banyak penari. B. 2 penari. C. 1 penari. Ini juga jelas. Kalau tari tunggal atau sendiri itu cuma 1 penari. Sekarang kita masuk ke materi PJOK KD 3.10. Nomor 1. Aktivitas tarik menarik dengan teman dapat melatih kekuatan otot titik-titik. A. Tangan. B. Kaki. C. Perut. Kalau kalian biasanya tarik menarik memakai apa? Ya, betul, jawabannya adalah A. Tangan. Nomor 2. Permainan menarik teman dilakukan dengan titik-titik. A. Berkelompok. B. Berpasangan. C. Sendirian. Ya, jawabannya B. Berpasangan.
Kita ke nomor 3. Agar permainan menyenangkan, kita harus bersikap titik-titik. A. Menang sendiri. B. Sportif. C. Egois. Jawabannya adalah B. Sportif atau jujur. Yang egois dan menang sendiri itu sama artinya ya. Nomor 4. Sikap awal yang tepat dalam melakukan gerakan mendorong teman yaitu titik-titik. A. Saling berdiri berhadapan. B. Berdiri saling membelakangi. C. Berdiri berjejer. Jawabannya adalah A. Berdiri saling berhadapan karena akan saling dorong mendorong. Kita lanjut ke nomor 5. Manfaat menirukan gerakan binatang berjalan adalah melatih otot titik-titik agar tidak kaku. A. Tangan. B. Kaki. C. Badan. Kalian berjalan menggunakan apa? Biar melatih otot, jadinya B. Jelas ya, kaki. Nomor 6. Gerakan jongkok menguatkan otot titik-titik. A. Paha. B. Lengan. C. Badan. Nah, ini juga jelas. Jawabannya adalah A. Paha. Kalau lengan itu terdapat di tangan, badan ya seluruh badan ini ya. Sudah sekian, terima kasih sudah mampir di channel Satu Senenan. Semoga anak yang belajar di channel ini bisa menjadi anak yang berguna, bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Amin.